Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Hari ini kita masuk ke tema yang baru, yaitu tema 5 tentang wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran pertama ini kita membaca sebuah wacana yang berjudul pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, di sini ada wacana, hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-temannya ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana, ada jaket kulit dari perajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dengan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada larf dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas setiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari sentimeter tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengalaman mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, di sini anak-anak ada soal. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawannya? Dari wacana itu kita bisa menjawab karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Soal yang kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Jawabannya dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Nomor 3, apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Pengalaman belajar yang diperoleh Edo adalah pengetahuan Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Soal nomor 4, apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Pengalaman belajar yang diperoleh Beni adalah bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Nomor yang kelima, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Pengalaman belajar yang diperoleh Udin yaitu
Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Yang keenam, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Nah, ini sebenarnya tergantung pendapat anak-anak kami ya. Kalau ibu ditanya, maka ibu akan mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapat pengamalan seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Nah, ini sudah kita baca, nanti akan ibu kasih soal. Selanjutnya kita lanjutkan tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Negara-negara yang bergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peran dunia usaha? Nah, kita pelajari lebih lanjut. Di sini Ibu jelaskan ada peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, ikut serta dalam MEA. Apa itu MEA? Yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Itu adalah yang keempat ya. Nah, anak didik kami nanti membaca video ini dulu, setelah itu menjawab soal yang ibu berikan ya. Selamat mengerjakan.